Halo teman jalan, hari ketiga di Seoul kita akan jalan-jalan ke Gyeongbokgung Palace. Berangkat dari stasiun Chongburo, turun di stasiun Gyeongbokgung. Tapi tadi berangkatnya kesiangan karena telat bangun, asli capek banget sih. Dinding di stasiunnya memang beda ya sama di stasiun lain karena nuansanya itu udah kayak tembok kerajaan gitu. Sepanjang jalan menuju palace-nya kita juga bisa melihat banyak hiasan di dinding, ada simbol kura-kura, pakaian dan perlengkapannya, ada King of Yongja dan ada beberapa keterangan singkatnya. Jadi sepanjang jalan itu kita kayak udah belajar dikit-dikit gitu deh tentang Korea. Setelah keluar dari stasiun itu kita harus naik sedikit ya ke bagian atas. Dan setelah di bagian atas itu kita bisa lihat ada dua sisi sih. Jadi ada pintu yang ke arah palace-nya dan di sebelah kiri itu ada National Palace Museum of Korea. So, sebelum kita masuk ke palace-nya, kita belajar dulu ya tentang Korea di museumnya. Masuk ke dalam museum ini, pertama kali kita akan melihat sejarah Joseon Dynasty. Aku nggak tahu ini bacanya benar atau enggak, tapi kita akan dikasih tahu tentang kapan dinasti ini berdiri, urutan raja-rajanya, ideologinya di kerajaan ini tuh apa. Lalu kita juga bisa lihat kursi yang dipakai oleh raja waktu itu. Jadi benar-benar belajar sejarah Korea banget nih di sini. Dan ini aku juga sertain juga sebagian fotonya karena memang kameranya itu kalau buat video di tempat agak gelap kurang oke ya. Di dalam museum ini tuh banyak yang bisa kita lihat. Jadi ada pakaian yang dipakai raja dan makanannya masing-masing. Terus ada kaligrafi di atas batu yang dibuat zaman dulu. Dan keren dia zaman dulu udah bisa bikin kayak gitu. Terus rapi banget lagi tulisannya. Terus ada aksesoris atau hiasan rambut yang dipakai pada waktu itu. Pokoknya di sini tuh banyak banget hal atau benda yang bisa kita lihat dan kita pelajari juga sih. Lalu kalau keluar dari bagian ini terus kita turun tangga, kita tuh juga bisa lihat ada dua mobil yang dipakai zaman dulu. Ternyata di National Museum ini ada 3 lantai dan di lokasi ini kita bisa lihat sisi lain kerajaan Korea di mana tampilan dan konsepnya itu lebih modern. Dan sepanjang tadi aku lihatnya di sini tuh banyak banget anak-anak sekolahan yang diajak gurunya belajar di sini, bahkan ada yang diajak orang tuanya untuk belajar di sini. Setelah selesai melihat di museum, kita akan langsung jalan ke Gyeongbokgung Palace. Waktu mau masuk di sini tuh udah banyak banget orang-orang yang pakai hanbok ya. Memang ini tuh jadi salah satu ciri khas ya. Jadi kalau orang main ke Korea terus main ke Gyeongbokgung Palace, mayoritas itu mereka akan sewa hanbok sih di sini supaya lebih memorable dan konsepnya pas dengan baju adat dan background palace. Nah, untuk sewa hanboknya itu nggak ada di area ini, jadi kalian harus keluar. Di sepanjang jalan itu ada dan harga sewanya itu beragam. Kalian bisa langsung sewa di tempat atau kalian sewa dulu lewat online. Kalau misalkan kalian nggak pakai hanbok, kalian itu harus bayar tiket masuknya. Tapi kalau kalian pakai hanbok, masuk ke Gyeongbokgung Palace-nya itu gratis. Harga tiket masuknya itu 3.000 won dan bisa dibeli langsung di mesin tiket yang ada di situ. Bayarnya itu pakai card, tapi kalau misalkan kalian udah beli tiketnya, kalian tinggal scan barcode untuk keluarin tiket fisiknya yang nanti dipakai untuk masuk di gerbangnya. Selain itu di dekat mesin tiket ini juga ada information center. Jadi memang itu tuh disediakan kalau misalkan kita sebagai turis butuh bantuan atau misalkan kita mau tanya sesuatu, itu kita bisa langsung ke counter itu. Tiket fisik sudah di tangan, jadi kita langsung masuk aja. Ini area pengecekan tiket, jadi memang udah dibagi line-nya ya, antara kalau pakai hanbok masuknya dari sisi kiri, kalau misalkan nggak pakai hanbok masuknya dari sisi kanan untuk nanti di scan tiketnya dan kita bisa masuk ke sana.
Pokoknya di Gyeongbokgung Palace ini banyak banget spot-spot atau area-area yang bisa kita datangi, dan kita cuma sekedar jalan-jalan itu pun kita juga bisa dapat view yang bagus. Dan di bagian luar itu di sisi seberangnya itu biasanya kalau jam 2 ada seremoni, cuman karena ini hari Minggu jadi katanya seremoninya nggak ada. Dari sini aku akan lanjut main di Myeongdong. Jadi di area subway Myeongdong itu di bagian bawah itu ada tempat perbelanjaan juga ya. Jadi banyak banget, ada aksesoris, ada baju, terus ada toko kaset untuk lagu-lagu K-pop. Jadi banyak banget. Dan selain di sini pun juga nanti kita akan datangin ke area Myeongdong yang banyak night marketnya. Sekarang kita mau makan dulu. Ini makannya juga di area Myeongdong, dan kali ini aku akan makan di salah satu resto Melayu yang sebenarnya sudah cukup terkenal juga untuk di area Myeongdong ini. Jadi ini bisa jadi alternatif kalau kalian mau mencoba makanan yang selain makanan Korea. Nama restonya itu adalah Kampungku. Pas sampai sini juga udah ada yang antri karena ini memang jam makan siang dan restonya itu lumayan rame. Ini beberapa sertifikat halal yang mereka punya. Jadi kalau misalkan kalian mau makan di sini udah dijamin semua makan di sini halal. Karena di bawah rame akhirnya kita disuruh makan di bagian atas yang sebenarnya katanya bagian atas itu jarang banget dipakai. Salah satu menu yang terkenal dan wajib dicoba di sini itu sebenarnya adalah ayam gorengnya. Untuk pemesanan kita bisa langsung pilih menu yang ada di tab karena tiap meja itu ada tabnya. Tinggal pesan makanan, minuman, dan nanti kita juga sudah akan tahu totalnya itu berapa. Di sini aku pesan nasi lemak chicken rendang dan juga nasi goreng kampungku. Ini dia makanannya. Habis selesai makan aku akan balik ke hotel untuk packing karena besok aku akan ke Busan. Jadi kopernya itu akan aku titipin ke hotel yang akan aku pakai setelah dari Busan. Habis nitip koper nanti aku akan balik lagi ke Myeongdong untuk jalan-jalan malam di sini. Akhirnya nyampe ke sini juga. Siapa sih yang nggak tahu area Myeongdong, terutama night marketnya yang kita bisa menemukan banyak banget street food yang ada di sini. 2 kali jalan-jalan malam di area Myeongdong ini emang nggak pernah sepi. Soalnya ini tuh jadi salah satu destinasi baik wisatawan maupun orang Korea asli untuk jalan-jalan malam di sini. Di Myeongdong itu kalau malam ada apa aja sih? Sebenarnya kalau misalkan malam tambahannya itu memang lebih banyak di street food. Tapi kalau untuk toko-tokonya itu buka dari siang. Jadi banyak banget tempat makan, terus ada toko pakaian, toko aksesoris, toko pernak-pernik, dan juga toko sepatu kalian juga bisa temukan di sini. Tapi memang kalau malam itu bakalan lebih ramai karena banyak street foodnya yang itu menjadi salah satu daya tarik di sini. Dan nggak lupa juga di sini itu banyak banget toko skincare yang jual masker, hand cream, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian mau kasih oleh-oleh buat teman, buat saudara, misalkan mau beli masker, hand cream, itu tuh cocok banget kalau kalian cari oleh-olehnya itu di Myeongdong karena di sini tuh banyak banget diskonnya. Dan di toko-toko yang ada di sini tuh banyak yang nggak bolehin kita untuk masuk kalau misalkan kita bawa makanan. Jadi mendingan makanannya dihabisin dulu baru masuk deh, daripada nanti udah masuk diusir suruh keluar lagi. Di sini juga lumayan banyak toko yang global tax free. Jadi kita sebagai turis bisa klaim untuk tax refund. Tapi itu harus dicek dulu ya, mana yang bisa, mana yang enggak. Jadi pastikan kalau mau bayar tanyain dulu global tax free atau enggak. Selain itu, kalau misalkan bisa refund pun itu ada yang refundnya memang kita harus ngurus waktu di bandara, ada juga yang dipotong langsung dari total yang harus kita bayarkan. Buat kalian yang suka ngemil, suka jajan, hati-hati aja kalau kesini karena bisa-bisa kalian nggak kira-kira untuk jajan ini itu karena saking banyaknya jenis makanan yang ada di sini. Keliling di sini dari jam 7 sampai hampir jam 11 malam tuh nggak berasa banget sih karena seru banget ya ngerasain jalan-jalan di night marketnya Myeongdong, terus bisa belanja banyak barang-barang yang murah. Terus mau cari barang yang bermerek juga banyak banget di sini. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian datang ke sini tuh kalian bisa dapat all in one lah. Semua yang kalian butuhkan ada, makanan ada, belanja ada, skincare ada, mau cari oleh-oleh snack juga ada. Tempat cari oleh-oleh dan belanja itu memang sebenarnya nggak cuma di Myeongdong, tapi ada juga tempat-tempat yang lain. Nanti setelah pulang dari Busan, pas udah balik lagi ke Seoul, aku akan ajakin kalian ke tempat-tempat belanja itu ya. Jadi ikutin terus perjalanan selama di Korea, dan besok kita akan ke Busan. So sampai jumpa di Busan.